melanjutkan materi dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayat yang ke-32. Nanti Pak Tim akan menyampaikan pemaparan. Nah, Bapak Ibu bisa nanti waktu sesi tanya jawab diskusi bisa memberikan tanggapan. Saya minta Ibu Meta bisa buka dalam doa, Ibu. Ya, bisa, Pak. Baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat malam hari ini kami sungguh sangat bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu melimpah di dalam setiap kehidupan kami semua, yang selalu mengiringi di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, pada saat malam hari ini, bersama-sama kami akan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan, pengajaran-pengajaran firman yang akan diajarkan oleh hamba Tuhan pada saat malam hari ini. Engkau berkati kami semua, Tuhan, kami yang mendengar di dalam kelas ini, maupun hamba Tuhan, khususnya Pak Bambang dan juga Pak Wid yang akan mengajar firman Tuhan pada saat malam hari ini. Engkau urapi kami semua, Bapa. Kami serahkan pengajaran firman ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Bu Meta. Baik, kita akan mendengarkan pemaparan materi kita untuk eksposisi surat Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayat yang ke-32. Silakan Pak Tim. Ya, terima kasih Pak Bambang. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Kami berharap semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat. Nah, materi kita yaitu lanjutan dari Selasa lalu ya, yaitu Efesus pasal 4. Sekarang ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-32, saudara-saudara. Nah, sesuai dengan judulnya, yaitu tentang manusia baru. Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Nah, kita diingatkan kalau ada yang baru, ada yang lama. Nah, manusia baru kontras dengan manusia yang lama. Kalau mau jujur, ada beberapa anak Tuhan yang ya mengatakan kok masih hidup lama, sulit meninggalkan hidup lama. Mungkin kita juga pernah mendengar yang seperti itu ya, masih melakukan perbuatan-perbuatan yang lama, katanya begitu. Nah, padahal kalau mau jujur, namanya gereja, nah ini Paulus dalam konteks gereja, jemaat di Efesus, saudara-saudara, kita nanti akan melihat sebenarnya mereka sudah menjadi manusia baru. Tapi kenyataannya ya ada juga yang masih melakukan perbuatan-perbuatan ya seperti yang dilakukan oleh manusia lama. Nah, seperti apa saudara? Kalau kita ingat, istilah manusia baru itu sebenarnya status baru di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, sebab siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ketika kita belajar dari Efesus pasal 2, yang bukan umat, yang jauh lalu didekatkan, masih ingat saudara? Nah, jadi ketika percaya Kristus, ya itu memiliki status baru yang namanya manusia baru atau ciptaan baru. Nah, ini yang harus diingat. Dan Paulus menegaskan itu berulang-ulang, saudara-saudara, di dalam suratnya. Jadi ketika sudah percaya Yesus, itu sudah menjadi manusia baru. Dapat status baru, menjadi ciptaan baru. Nah, memang tidak semua jemaat di dalam sebuah gereja lokal, semuanya sudah menjadi manusia baru, saudara ya. Namanya manusia baru, tapi praktek hidup ya, praktek perbuatan itu masih juga dijumpai seperti yang dilakukan oleh manusia yang lama. Nah, nanti kita akan lihat saudara. Nah, menjadi manusia baru itu melalui yang namanya kelahiran baru. Nah, ini berulang-ulang juga saudara di dalam firman Tuhan ditegaskan ya. Kalau tidak atau belum diciptakan baru, dilahirkan baru memang sulit saudara. Makanya konsep ini muncul di kitab Yeskiel, kitab Yeremia ya. Firman Tuhan mengatakan apa? Aku akan memberikan hati yang baru. Masih ingat khotbah minggu kemarin lagunya kan refnya yang kolah segalanya itu awalnya
Kau Bapa yang mengasihiku, lalu hati yang baru kau berikan. Nah, itu kan konsep ini muncul di kitab Yesaya sama kitab Yeremia. Ya, aku akan menulis hukumku bukan pada loh-loh batu, tapi pada loh-loh hati manusia. Ya, secara rohani. Ya, istilahnya hati yang baru. Nah, ini figuratif ya, saudara ya. Nah, di dalam perjanjian lama muncul, lalu diulang lagi oleh Tuhan Yesus di Yohanes pasal yang ketiga, percakapan Yesus dengan Nikodemus. Nah, itu bicara tentang kelahiran baru. Sebenarnya ya, Yohanes di pasal 1 juga muncul itu. Siapa yang percaya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepada namanya, bukan diperanakkan dari darah dan daging, bukan oleh keinginan manusia, keinginan laki-laki, tapi oleh Allah. Yohanes 1 ayat 12-13. Nah, lalu Yohanes pasal 3 Tuhan Yesus, lalu surat-surat Paulus. Jadi, saudara, menjadi manusia baru harus melalui yang namanya kelahiran baru. Setelah itu menjadi ciptaan baru atau manusia baru. Nah, setelah itu dapat hidup baru. Nah, di Efesus pasal 4 nanti kita akan melihat hidup baru yang terus-menerus diperbarui, saudara. Ya, jadi kelahiran baru satu kali, kemudian setelah itu menjadi manusia baru, diberi status baru, saudara, satu kali, lalu hidup baru. Nah, hidup baru ini yang dikatakan terus-menerus yang diperbarui. Oke, kita lihat di dalam Alkitab ada dua yang dianalogikan dengan pertumbuhan ya. Yang pertama tumbuhan, saudara. Kalau kita lihat di Injil Markus pasal 4 itu ada benih, saudara ya, yang ditanam, kemudian hidup, lalu bertumbuh, bertunas, kemudian bercabang, berbuah. Nah, digambarkan seperti itu. Ya, benih yang kecil tapi hidup, kemudian ditanam, lalu bertumbuh, saudara. Nah, yang kedua itu analoginya adalah kelahiran, ya, seperti benih, kemudian janin, lalu bayi, terus anak-anak, lalu remaja, pemuda, dewasa. Nah, digambarkan seperti itu, saudara. Demikian juga orang percaya kalau sudah melalui kelahiran baru harusnya mengalami pertumbuhan, ya, dari bayi rohani, anak-anak rohani, saudara, sampai menuju kepada kedewasaan atau kesempurnaan, saudara. Kita belum sampai ke sana, tapi paling tidak menuju proses pertumbuhan itu. Masih ingat yang diusulkan oleh James Fowler itu, saudara, fase-fase pertumbuhan iman itu ya. Nah, analoginya seperti itu. Nah, lalu kita lihat, saudara, Efesus 4 ayat 17-19 kita baca ayatnya. Saya beri judul di situ peringatan ya, peringatan Paulus di situ. Sebab itu kukatakan dan kutugaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Coba sudah lihat Paulus memulai kalimatnya dengan sebab itu. Ya, sebab apa, saudara? Ayat sebelumnya, yaitu pasal ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16 yang sudah kita bahas kemarin itu ya, saudara. Kalau kita belajar ya, mengingat ya, mengulang sebentar di situ. Nah, itu kan bicara pertumbuhan ya, saudara, ke arah Kristus di situ dikatakan. Jadi, kalau sudah bertumbuh, nah otomatis sudah menjadi manusia baru. Dan kalau sudah menjadi manusia baru, maka peringatannya sangat keras di situ. Kukatakan dan kutegaskan, kata Paulus kepada jemaat Efesus. Jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah atau manusia lama dengan pikirannya yang sia-sia, pengertian yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah. Kemudian dikatakan apa? Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan telah tumpul, lalu menyerahkan diri pada hawa nafsu, dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Kita lihat jemaat Efesus diingatkan. Memang latar belakang jemaat Efesus seperti itu, saudara. Tetapi Paulus mau menegaskan lagi
memperingatkan kalau sudah menjadi manusia baru jangan kembali ke sana. Ya, keadaan jemaat Efesus pada waktu itu sangatlah menyedihkan. Di antara jemaat-jemaat yang dibina Paulus, jemaat Korintus dan Efesuslah yang paling parah, saudara ya, dari surat-surat Paulus, jemaat Korintus dan Efesuslah yang paling parah. Nah, manusia baru artinya meninggalkan cara hidup yang lama dan berpaling kepada cara hidup yang baru di dalam Kristus. Ini yang harus diingat. Ketika saya dan saudara menjadi percaya melalui kelahiran baru, kita menjadi ciptaan baru atau manusia baru, artinya seperti 2 Korintus 5:17 tadi, saudara, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya meninggalkan cara hidup yang lama, pola pikir yang lama, saudara, dan berpaling kepada cara hidup dan pola pikir yang baru di dalam Kristus. Nah, kira-kira itu, saudara ya, yang dimaksud. Nanti kita akan lihat lebih detail lagi. Nah, faktanya apa? Tadi di pendahuluan saya sudah mengatakan, kumpulan jemaat di sebuah gereja ternyata belum sepenuhnya menyadari status sebagai manusia baru. Bahkan mungkin ada juga yang masih belum lahir baru, saudara. Namanya saja Kristen seolah-olah berkata, aku sudah menjadi manusia baru. Ya, tapi kenyataannya, praktek hidupnya, perbuatannya, pikirannya masih seperti manusia lama. Makanya Paulus mengatakan faktanya jemaat Efesus apa? Hati mereka telah degil. Nah, kata Yunani porosin itu artinya hati mereka telah membatu. Saudara ya, dari kata poros artinya batu yang lebih keras dari batu pualam. Nah, batu ini lazim digunakan untuk ramuan obat-obatan seperti untuk memperkuat pengapuran dalam persendian sehingga terhindar dari kelumpuhan. Ya, ini manfaatnya. Seperti itu ya, batu yang dipakai ayat ini, saudara. Untuk memasang kembali atau menyambungkan kembali tulang yang patah karena memiliki daya tahan yang lebih kuat daripada tulang itu sendiri. Saudara, di YouTube kan ada proses kremasi ya, saudara. Ya, yang shoot itu petugas kremasinya, lalu diupload ke YouTube, hancur semua sudah jadi abu ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi ada yang tertinggal, ya besi bekas untuk nyambung tulang yang patah dan lain sebagainya. Nah itu tidak bisa terbakar. Memang kenyataannya lebih kuat dari tulangnya itu sendiri, saudara. Nah batu yang dipakai pada zaman itu seperti ini, saudara. Nah, lalu pengertian yang lain adalah ketika hatinya sudah degil tadi, membatu tadi, artinya hilangnya daya rasa seseorang. Kata degil ini dipakai untuk menyebut sesuatu dalam diri seseorang yang sudah sangat mengeras dan menekan. Sehingga orang tersebut kehilangan segala kemampuan yang bersangkut paut dengan perasaan. Kehidupan yang telah begitu mengeras sehingga kehilangan segala gairah cita rasa. Gambaran kehidupan yang penuh dengan dosa. Sudah membatu sehingga tidak bergairah dengan perkara rohani. Saya ambil dari buku William P. Craig, saudara, halaman 227, 228 ya, pemahaman Alkitab setiap hari, surat Efesus. Nah, gambarannya hati yang degil, yang keras tadi, lihat kehidupan yang penuh dosa, saudara, mempraktekkan kehidupan manusia lama. Nah, artinya membatu di situ adalah benar-benar tidak punya keinginan, saudara-saudara, bergairah untuk hal-hal rohani. Nah, ini kan celaka, saudara. Mengaku Kristen, tapi kalau kita lihat tentang Tuhan tidak berespon. Ya, untuk beribadah apalagi, saudara. Untuk merenungkan firman, membaca, meneliti firman, tidak ada semangat sama sekali. Nah, ini gambarannya hatinya telah degil, saudara. Nah, seharusnya menyadari sebagai manusia baru, nggak mungkin seperti itu. Tapi kenyataannya kan ada orang-orang yang seperti itu. Lalu fakta lain katakan menyerah kepada hawa nafsu, ya kata Yunani aselgeia. Nah itu Plato mendefinisikan kurang ajar, saudara. Sikap hidup yang penuh nafsu kesenangan, sikap kejiwaan yang tidak sanggup menanggung dan menjalani disiplin. Nah ciri-cirinya apa di situ? Awalnya orang ini menyembunyikan dosa, lalu berterus terang asal hawa nafsunya terpuaskan. Nah, jadi kalau kita lihat, saudara, orang kalau melakukan perbuatan dosa kan awalnya sembunyi-sembunyi, saudara. Ya, tapi karena sudah tidak tahan untuk memuaskan hawa nafsunya, ya akhirnya berterus terang. Nah, itulah kenyataannya seperti itu ya. Contohnya kecanduan, ya, Bapak Ibu ya, narkoba, contohnya
Awalnya sembunyi-sembunyi, tapi karena sudah kecanduan, ya akhirnya terbongkar, akhirnya berterus terang bahwa dia pemakai dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat, yang pertama degil, keras, membatu, tidak ada gairah rohani. Yang kedua, menyerah kepada hawa nafsu yang seperti ini. Nah, Paulus mengatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan jangan hidup seperti itu. Nah, tapi kenyataannya jemaat Efesus juga ada yang demikian. Lalu ada lagi disebut tadi serakah. Ya, dari kata Yunani pleonexia, keinginan yang tidak mengenal batas. Orang Yunani mengartikan sebagai ketamakan yang angkuh, ya tamak kan sama dengan angkuh ya, tapi digambarkan angkuh yang double, kira-kira seperti itu. Harta yang terkutuk, hasrat untuk memiliki barang orang lain tanpa mengindahkan tuntutan hukum. Gak peduli, saudara, ya itu melanggar apa tidak, yang penting ya keinginannya tercapai. Mengorbankan orang lain nggak masalah, yang penting keinginannya tercapai. Nah, itu kata dari yang disebut serakah itu tadi. Jadi kalau hati sudah membatu hingga tidak sadar bahwa dirinya berdosa. Nah, ini kan ciri dari manusia lama ya, saudara-saudara ya. Tidak tahu bahwa dia orang berdosa. Makanya perlu kelahiran baru, perlu Roh Kudus yang menghidupkan. Karena Efesus pasal 2 digambarkan orang berdosa itu seperti orang yang mati. Dahulu kamu sudah mati karena dosa dan pelanggaran-pelanggaranmu. Jadi perlu dibangkitkan, perlu digairahkan. Ya, terus dikatakan dosa sudah menguasai sehingga tidak kenal malu dan sopan santun lagi, saudara. Ya. Kemudian manusia sudah bergantung kepada hawa nafsu sehingga tidak peduli lagi kepada orang lain asal hawa nafsunya terpuaskan. Dan ingat, sebagai manusia baru, firman Tuhan tadi memperingatkan, tinggalkan kehidupan yang seperti itu. Ya, kehidupan yang seperti itu tinggalkan. Ya, bahasa Paulus di situ, tanggalkan manusia lama dengan segala kebinasaannya. Coba lihat di dalam Efesus 4, saudara, ayat yang ke-22 di situ dikatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu, dan ayat 24, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, ini digambarkan seperti memakai dan melepaskan pakaian, saudara. Melepaskan pakaian lama atau baju tua dan memakai pakaian yang baru. Yaitu apa? Pakaian barunya kebenaran dan kesucian Tuhan. Nah, saya harap dari bagian ini Bapak Ibu bisa memahaminya. Nah, lalu kita lihat berikutnya. Mereka mengira bijak, ya, tetapi iblis telah membutakan pikiran mereka. Nah, itu salah satu pekerjaan si jahat adalah menutup mata, ya, menutup hati dan perasaan, gitu ya, dibutakan, ya istilahnya. Ilah zaman ini membutakan, gitu ya, 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 6. Karena iblis tidak ingin mereka melihat kebenaran dalam Kristus. Iblis tidak ingin orang percaya melihat kemuliaan Kristus itu, sehingga mereka akhirnya tidak dapat memikirkan hal-hal rohani. Nah, ini saudara, kalau kalah kondisi yang seperti ini, iblisnya bersukacita, ya, karena dia merasa menang, ya. Lalu orang tadi, saudara, yang seharusnya bisa menang memakai pakaian baru, digambarkan seperti itu, ya, tidak bisa ke sana. Nah, iblisnya bersukacita di situ. Nah, orang Kristen tidak dapat mengikuti pola hidup orang-orang yang belum selamat atau manusia lama. Ini yang harus diingat. Karena orang Kristen atau sudah dijadikan manusia baru tadi telah mengalami mujizat kebangkitan dari antara orang mati. Ingat Efesus pasal 2 ayat yang ke-5 ya. Ketika itulah Allah telah menghidupkan kita. Nah, membangkitkan kita dari kematian rohani kita. Nah, akhirnya apa? Hidupnya tidak sia-sia, melainkan mempunyai tujuan. Ini yang harus diingat, saudara. Menjadi manusia baru, ya, konsekuensinya apa? Tidak dapat mengikuti pola hidup orang-orang atau mengikuti cara hidup, pola berpikir manusia lama. Karena ketika sudah menjadi manusia baru, dia telah mengalami mujizat kebangkitan dari antara orang mati, ya, kelahiran baru itu yang dikatakan.
Hidupnya tidak sia-sia, melainkan mempunyai tujuan. Ingat, status kita sudah menjadi manusia baru di dalam Kristus. Nah, kita simpulkan bagian yang pertama ini, saudara. Paulus mengatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan dengan bahasa sederhana adalah hati-hatilah. Kehidupan lama atau kehidupan dosa masa lalu itu selalu menghantui orang percaya. Benar, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita mundur ke belakang, mengingat-ingat ya perbuatan yang keji, katakanlah yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan, dosa yang sangat besar, ya walaupun kita sudah menjadi manusia baru, saudara lihat kadang-kadang masih muncul itu ya, saudara menghantui istilahnya. Jadi kehidupan lama atau dosa masa lalu selalu menghantui orang percaya. Sangat mudah untuk tergoda kepada dosa atau kehidupan lama itu. Ya, kalau kita lihat seperti itu. Oleh sebab itu, Kejadian 4 ayat 7, Yakobus 1 14 15 mengatakan dosa itu selalu mengintip dan selalu menggoda. Gitu ya. Masih ingat kasusnya Kain itu? Saudara, ya, sebelum dia membunuh Habil adiknya, kan Tuhan menegur dia, "Mengapa mukamu muram?" begitu. Karena ayat di atasnya persembahan Habil diterima sedangkan Kain tidak, saudara. Makanya wajahnya muram, mukanya muram, lalu Tuhan berkata, kalau engkau muram, ingat dosa mengintip engkau, gitu ya, saudara. Dosa selalu mengintip dan itu menggoda. Engkau harus menguasai dan mengalahkannya, jangan sampai yang sebaliknya. Jadi ini bagian yang pertama, peringatannya seperti itu. Sudah menjadi manusia baru, hati-hati, walaupun punya kecenderungan untuk kembali mengingat, saudara, kehidupan masa lalu atau dosa-dosa masa lalu, dan itu terus mengintip, terus menggoda, tapi kita tidak boleh dikalahkan, saudara. Mohon anugerah Tuhan, kasih setia, Roh Kudusnya yang memberi kekuatan untuk melawan semuanya itu. Ya, sekarang bagian yang kedua, saudara. Ayat 20 sampai 24 di Efesus pasal 4. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Kristus dan menerima pengajaran di dalam Kristus menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, perhatikan, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Sudah lihat ya, menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru, istilahnya hidup yang diperbarui di dalam roh dan pikiran yang terus-menerus. Ingat Roma 12 ayat 2, Paulus juga mengatakan seperti itu ya. Pembaruan budimu, pembaruan akalmu. Terus-menerus juga itu ya. Tensesnya seperti itu. Nah, ayat 20 sampai 21 menerangkan bahwa Paulus menyatakan kembali bahwa jemaat di Efesus sudah mengenal Kristus. Diingatkan di situ, dan mereka sudah diajar dalam roh dan menerima pengajaran Yesus. Sehingga muncullah suatu konsep manusia lama dan manusia baru dalam ayat 22 sampai 24. Ingat, sudah mengenal Kristus, lalu belajar pengajaran Kristus atau belajar firman Tuhan. Nah, ini bedanya, saudara-saudara. Sudah menjadi manusia baru, dengan kata lain sudah mengenal Kristus, lalu harus belajar di situ ya, menerima pengajaran-pengajaran Yesus, ya, terus mempelajari firman, saudara. Ya, seperti kita pada malam hari ini. Supaya apa? Keyakinan, kesadaran menjadi manusia baru terus ditingkatkan sehingga kita benar-benar hidup ya ke arah Kristus nantinya ya, tujuannya ke sana. Nah, kita lihat ayat 22, Paulus menegaskan agar jemaat di Efesus melepaskan semua, nah diulang lagi, kebiasaan dan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelum mengenal Kristus. Nanti kita akan lihat ada istilah mematikan, ada istilah membuang, saudara, di bagian terakhir ya dalam perikop ini. Karena hal ini akan menyeret orang percaya ke dalam kebinasaan.
Dalam kata aslinya kebinasaan dipakai kata tiro yang artinya hancur dalam level yang paling tinggi dan menggunakan tenses present. Artinya jika digabungkan maka mereka akan binasa terus-menerus atau kebinasaan kekal, ya, itu maksudnya, ya, kebinasaan kekal. Nah, ayat 23 sangat menarik karena Paulus mengulas bahwa mereka harus dibarui di dalam roh dan pikiran. Perhatikan, mereka yang sudah mengenal Kristus harus diubahkan menjadi baru. Ini sangat penting karena lihat saudara, ya, mereka yang sudah mengenal Kristus, yang sudah belajar, ya, firman itu tadi harus terus diubahkan, ya, menjadi baru. Terus-menerus kata firman Tuhan. Penting kenapa? Karena supaya dapat, ya, diselamatkan. Ya, rahasianya kan di sini, saudara. Supaya diselamatkan apa? Lahir baru, terus hidup terus diperbarui, ya, lahir baru satu kali, kemudian hidup yang terus diperbarui. Supaya mereka mendapat kekuatan yang baru setiap hari untuk melawan semua godaan untuk berbuat dosa. Kembali lagi, godaan dosa itu seperti godaan yang terus mengintip dan kita harus melawannya, ya, kita harus mengalahkannya, kata firman Tuhan. Yang ketiga, suatu keharusan dari orang-orang yang mengenal Allah, karena kehidupan anak-anak Allah tidak bisa digabungkan dengan kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tidak bisa, saudara. Satu sisi ikut bergaul dengan kehidupan lama, ya, kembali ke sana, lalu sisi yang lain mau melakukan kehidupan seperti yang dituntut manusia baru, nggak bisa. Satu sisi manusia lama, sisi lain manusia baru, kadang bercampur, saudara. Oh, nggak bisa seperti itu. Harus tetap ada pemisahan di situ, ya, karena 2 Korintus 5:17 tadi mengatakan manusia lama, ya, ditinggalkan, saudara. Bahkan Paulus mengatakan di Efesus ini menuju kepada kebinasaannya ditinggalkan. Karena yang baru sudah datang. Ya, yang baru sudah datang, yang lama ditinggalkan. Jadi tidak bisa yang lama diambil lagi, saudara, ya. Tidak bisa seperti itu. Oke, kata manusia baru di sini dijelaskan sebagai manusia dengan natur yang baru dari natur dunia yang sesat dan menuntun kepada kebinasaan menuju kepada natur Allah yang hidup dalam kebenaran Kristus dan memperoleh keselamatan kekal. Dalam natur Allah tersebut terdapat kekudusan dan kebenaran Allah sendiri. Manusia baru ini akan memiliki perasaan yang baru, ini saudara, pola pikir yang baru dan keinginan yang baru, perasaan, pikiran dan keinginan yang baru, yang semuanya itu tidak lagi diracuni oleh kehidupan lama, tetapi diatur oleh kebenaran dan kekudusan Allah. Jadi benar-benar seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, ya, meninggalkan segala sesuatu lalu ikut Yesus. Kalau sudah ditinggalkan tidak boleh diambil lagi, saudara, diikuti lagi. Karena ini sudah komitmen ikut Yesus. Nah, mungkin orang berkata, nah ini kesulitannya. Memang percaya Yesus, mengikut Yesus perlu komitmen yang seperti itu, saudara. Ya, Kristus, keinginan Kristus atau keinginan dunia ini. Ya, keinginan Tuhan atau mengikuti hawa nafsu, kedagingan yang menuju kepada kebinasaannya. Selalu seperti itu, saudara. Jadi tidak bisa kembali, ya, tidak bisa kembali. Yang ketiga, bagian terakhir, saudara, itu Efesus 4 ayat 25 sampai 32, yaitu istilah diperbarui yang terus-menerus. Artinya apa? Membuang. Ya, kalau saudara lihat ayat 25 dengan ayat yang ke-32 bagian terakhir dikatakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, 28, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu pada orang yang berkekurangan. 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. 32 terakhir,
Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ada 2 kali kata buang, saudara ya, membuang. Yang satu buanglah, yang satu lagi dibuang. Nah, apa yang harus dibuang? Dusta. Di situ dikatakan karena sesama anggota ya di dalam satu anggota dengan anggota yang lain di dalam tubuh Kristus, maka firman Tuhan mengatakan sudah menjadi manusia baru, maka tidak ada lagi yang namanya dusta. Lalu yang kedua, jangan sampai marah, saudara, matahari terbenam. Ya, artinya marah yang berkelanjutan dan marah yang membawa dosa. Apakah tidak boleh marah? Boleh, saudara. Marah yang tidak berdosa. Nah, seperti apa? Di gambar itu, saudara, Musa ya, Musa marah tapi tidak berdosa. Keluaran 32 ayat yang ke-19, ketika dia membawa 2 loh batu turun dari gunung, saudara, kemudian melihat orang Israel menyembah berhala, patung lembu emas itu, lalu Musa marah dan menghancurkan 2 loh batu yang ditulis oleh Allah itu. Seolah-olah dia berkata di hadapan Tuhan, hukum tidak berlaku karena ada hukum jangan menyembah berhala ya selain Tuhan, jangan membuat patung yang menyerupai bentuk apapun, saudara. Sebab kalau Musa tidak hancurkan 2 loh batu itu, maka hukum itu berlaku dan banyak orang Israel yang meninggal, yang mati dihukum oleh Tuhan. Nah, Musa ini marah, tapi Musa marah tidak berdosa, saudara. Ya, bahkan ada buku yang mengatakan pengudusan emosi itu marah yang kudus ini, saudara. Marah di mana Tuhan juga marah. Jadi Musa marah, Tuhan marah. Tuhan marah, Musa marah. Nah, seringkali kan Tuhan marah, kita senang, saudara. Kenapa? Tuhan marah terhadap dosa, manusia senang dengan dosa. Nah, kebalik ya, saudara, tidak bisa yang seperti itu. Lalu yang kedua, gambar yang kedua yaitu Tuhan Yesus, saudara. Waktu dia di bait Allah, menjumpai orang yang berjual beli ya, lalu Yesus marah, membuat cambuk, memukul, mencabuk, lalu mengusir dan membalikkan meja-meja penukar uang dan lain sebagainya. Yesus juga marah, kemarahannya kudus karena dia tidak bisa melihat sedikit dosa, sedikit kenajisan yang mengotori, meracuni bait suci. Sehingga dia berkata kepada murid-muridnya, bukankah rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu telah menjadikannya sebagai sarang penyamun. Wah, Yesus marah. Lalu Petrus juga pernah marah. Kisah Rasul 5 ayat 1-11. Ya, terhadap Ananias dan Safira yang mendustai Roh Kudus. Akhirnya Petrus marah menegur, akhirnya Ananias dan Safira marah. Jadi boleh marah, boleh, tapi marah yang tidak sampai berbuat dosa, saudara. Kemarahan yang sama dengan kemarahannya yang Tuhan. Kemarahannya Tuhan itu yang disebut juga kemarahan yang kudus. Tapi yang dimaksud Paulus tadi yang dibuang adalah marah yang sampai matahari terbenam. Artinya marah yang menyebabkan berdosa, saudara. Ya, oke. Lalu ya berikutnya, jangan beri kesempatan kepada iblis. Ya, kemudian jangan sampai malas, makanya harus bekerja keras. Lalu yang dibuang lagi adalah perkataan yang kotor, saudara. Dan berikutnya jangan mendukakan Roh Kudus. Nah, seperti apa? Kita lihat konteksnya ketika manusia baru itu melakukan perbuatan manusia lama. Nah, itu yang menyebabkan Roh Kudus diduka-citakan. Apalagi ada kepahitan, kegeraman, pertikaian dan fitnah, firman Tuhan mengatakan harus dibuang. Nah, saudara perhatikan yang di bawah, hal-hal di atas sering muncul. Apa itu? Dusta, marah tadi ya, memberi kesempatan kepada iblis, kemalasan, perkataan kotor, menduka-citakan Roh Kudus, kepahitan, kegeraman, pertikaian, fitnah, sering muncul, saudara. Nah, inilah pergumulan hidup orang Kristen. Menghidupi kebenaran Kristus dan terus mematikan manusia yang lama. Ya, sering muncul, saudara, ketika muncul kita perangi lagi, saudara ya. Kita hadapi, kita lawan. Nah, seperti itu. Makanya ini yang disebut dengan pergumulan yang sejati. Pergumulan orang Kristen yang sejati ya di sini. Menghidupi kebenaran Allah, mengikuti keinginan Tuhan dan melupakan, saudara ya, keinginan
yang menyebabkan berdosa itu. Bahkan tidak mau melakukannya lagi demi Kristus, menyenangkan Kristus. Nah, itu terus-menerus bergumul. Paulus menyadari itu. Kemudian berikutnya, mematikan yang duniawi. Nah, ini ada hubungannya dengan Kolose 3 ayat 5-7. Apakah itu yang duniawi yang harus dimatikan? Percabulan, kenajisan, nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Artinya apa? Bila sudah dimatikan tidak perlu dihidupkan lagi. Artinya dilakukan lagi karena statusnya menjadi manusia baru. Dan yang ketiga, dibarui terus-menerus di situ, memiliki buah roh, kasih sukacita dan sejahtera dan seterusnya. Artinya apa? Kita diubahkan semakin seperti Kristus, memiliki hidup dan karakter Kristus. Jadi kesimpulannya, saudara-saudara, Efesus 4 ayat 17 sampai 32, karena kita sudah menjadi manusia baru, kita harus menyadari itu berasal dari kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Manusia baru kita, saudara, terus diperbarui, ya, dengan membuang dan mematikan itu tadi. Itu yang disebut dengan pergumulan orang Kristen. Dan yang ketiga, saudara, kita sebagai manusia baru harus terus memiliki karakter Kristus seperti Yesus. Ya, selalu ada perubahan sifat, sikap, dan hidup kita, karakter kita seperti Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Saya serahkan pada Pak Bambang. Ya, baik. Terima kasih Pak Tim untuk pemaparan materinya. Saya persilakan Bapak Ibu yang ingin mungkin menanggapi dan mendiskusikan poin-poin yang sudah diberikan oleh Pak Tim dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Ya, ada 3 poin besar ya tentang peringatan, pendapat, dan dibarui terus-menerus. Mungkin ada yang mau didiskusikan, saya persilakan. Tadi Bapak Ibu. Saya persilakan. Mungkin ada kalimat-kalimat yang bisa didiskusikan dari poin yang sudah disampaikan. Kalau mungkin ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Ya, Pak Tim. Ya. Pak Tim tadilah kita Ya, Pak. menjadi lahir baru, menjadi manusia baru dan melakukan kehidupan yang baru. Tujuannya tadi di sana disebutkan salah satunya supaya kita diselamatkan. Begitu, Pak ya? Betul ya? Ya, ya. Diselamatkan. Nah, artinya manusia yang ada sekarang ini setelah lahir baru kita harus melakukan seperti ini. Pada akhirnya kita tujuannya diselamatkan. Nah, kalau tidak melakukan seperti itu, apakah ada gangguan dengan keselamatan? Itu yang pertama. Kedua, bagaimana orang yang tidak sempat melakukan kehidupan yang baru ini, Pak? Seperti contohnya penjahat yang di sebelahnya Tuhan Yesus waktu disalib. Dia nggak sempat, dia percaya imanmu, kamu saat itu juga kamu bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Tapi dia nggak mengalami hidup barunya itu, Pak. Sehari-harinya sampai begitu. Itu pun diselamatkan. Nah, itulah misteri. Coba tolong diterangkan begitu, Pak. Terima kasih. Ya. Ya, silakan Pak Tim. Ya, oke. Yang pertama, supaya diselamatkan tadi itu pengertiannya adalah setelah dilahirkan baru. Ya, jadi harus dilahirkan baru. Seperti itu, Pak. Jadi kalau sudah dilahirkan baru, ya,
menjadi manusia baru, lalu terus-menerus diperbarui, nah itu yang dikatakan diselamatkan. Nah, kalau belum mengalami kelahiran baru, dengan kata lain masih menjadi manusia lama, ya tidak diselamatkan. Nah, itu ya, Paulus memberi perbandingannya ya atau perbedaannya seperti itu. Jadi manusia lama dikatakan tadi menuju kepada kebinasaannya. Jadi dengan kata lain, kalau tetap masih menjadi manusia lama, ya tidak diselamatkan. Tapi ketika menjadi manusia baru, ya lahir baru, Yesus juga berkata diselamatkan, bisa melihat kerajaan surga, bahkan masuk kerajaan surga. Nah, sekarang yang kedua yaitu penjahat di sebelah Tuhan. Nah, ini memang kasus khusus, ya kasus khusus. Jadi kalau ditanya dia lahir baru, terus hidup barunya kapan? Ya saat itu juga. Ya, hidup baru yang mempercayai Kristus sebagai Tuhan, bisa berseru Yesus adalah Tuhan. Ya, memang jemaat Efesus itu didorong Paulus masih ada kesempatan hidup, harus berbuat, bisa membuang dan mematikan itu tadi. Ya, tapi memang penjahat seolah-olah kapan dia membuang, kapan bisa mematikan. Ya, jadi kalau kita lihat ini kasus khusus dan hanya satu saja ya contohnya, yaitu tentang penjahat. Jadi kalau Pak Hendrawan dan mungkin juga yang lain bertanya, dia perbuatan istilahnya hidup barunya yang terus diperbarunya itu kapan? Ya, secara waktu ya memang nggak ada yang dia lakukan. Ya, yang dia lakukan salah satu penjahat ini memang nggak ada. Tapi ketika dia bisa berseru Yesus, ingatlah akan aku waktu engkau datang sebagai raja. Nah, kita lihat dia bisa berseru Yesus atau percaya Yesus ya adalah raja, saudara. Itu kan karya dari Roh Kudus. Jadi kalau mau jujur, ya itulah perbuatannya, Pak. Apakah perbuatannya? Pengakuannya itu. Ya, pengakuannya itu bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah raja, Yesus adalah Allah, Yesus adalah juru selamat. Nah, itulah yang boleh saya katakan itu adalah perbuatannya, Pak. Nah, setelah itu meninggal, ya kan? Setelah itu kan mati. Nah, itu kasus khusus Pak Hendrawan memang. Ya, karena nggak ada kesempatan untuk hidup lebih lama. Ya, betul mungkin, Pak, betul. Iya, tahu. Mungkin ada yang tanya, aku mau seperti penjahat. Ya boleh, silakan. Dia mati. Kalau sebentar lagi dia mati mungkin bisa. Tapi kan nggak bisa semuanya bisa begitu ya. Contoh katakanlah orang-orang sakit, ya dia belum percaya Tuhan, lalu kita datang menginjil, dia bisa percaya Tuhan kan? Kalau Tuhan beranugerah kepada dia, melahirkan baru dia, bisa. Lalu setelah itu meninggal, nah sama kan? Tapi ingat kasus khusus, mau meninggal. Kalau yang normal ya seperti Nikodemus, ada prosesnya. Dan itu lama kan? Jadi waktu Yohanes pasal 3 sampai Yesus mati, dia jadi murid merempai Yesus, itu kan perlu waktu itu. Ya, itu kan perlu waktu, bisa jadi 3 tahunan itu Nikodemus. Seperti itu. Itu, Pak. Ya, jadi kelahiran baru ya dari benih lahir bertumbuh sampai jadi murid Kristus, nah itu perlu waktu. Seperti itu. Ya. Oke, mungkin yang lain menambahkan atau Pak Hendrawan menanggapinya, silakan. Ya, saya cuma semua inilah juga karena kasih anugerah, Pak ya. Karena kemurahan Tuhan, dan itu pun hak progresif, prerogatif, prerogatif daripada Tuhan. Kita nggak bisa meminta pun nggak bisa, Pak ya. Betul, kita ya, merongrong pun nggak bisa, gitu. Jadi ya kita harus menyadari semua lah, itu. Kalau nggak semua dipilih, ya itu juga karena haknya Tuhan, bukan haknya kita, gitu. Iya betul, nggak bisa dipertanyakan itu. Itu nggak bisa dipertanyakan. Iya betul. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Silakan yang lain bisa menambahkan, saudara-saudara. Atau Pak Ambang mau menambahkan boleh Pak. Ya. Baik, mari Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau didiskusikan untuk penjelasan yang disampaikan tadi, poin-poin. Mari silakan. Malam. Oh ya, Andreas, silakan. Ya, kalau saya sepengertian saya, Pak Timotius, keselamatan itu kan kasih karunia.
Betul. Kasih karunia kalau kita sudah percaya sama Tuhan Yesus Kristus, kita harusnya selamat. Itu dijamin dengan Alkitab toh. Betul. Tapi kalau perbuatan baik, kita sudah menerima Tuhan Yesus Kristus harus melakukan perubahan perbuatan baik. Itu sama keselamatan lain. Harusnya berbeda. Kalau kita dituntut melakukan perbuatan baik, harus bisa selamat, itu kan berarti kan lain lagi. Oh ya, ya. Enggak namanya kasih karunia. Betul. Jadi kalau saya, pengetahuan saya, kalau sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, kita mengucapkan syukur, berbuat yang dikehendaki Tuhan. Tapi bukan kita nawes menerima Tuhan Yesus, melakukan ini itu baru selamat. Kalau saya loh, Ya, kalau betul. Kalau harus melakukan ini itu syaratnya ditambahi sudah menerima Tuhan Yesus, itu harus melakukan ini itu baru selamat. Itu kan berarti bukan kasih karunia. Betul. Ya. Tapi kalau kita sudah melakukan kehendak Tuhan, itu mendapatkan mahkota lagi. Itu. Iya, iya. Iya. Betul Pak Andreas, sudah betul itu. Jadi kita melakukan perbuatan baik itu buah ya akibat sesudah diselamatkan. Bukan supaya diselamatkan. Betul Pak Andreas, tapi sudah betul itu. Pak Timotius tadi kan neken sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, harus lahir baru lagi, harus berbuat ini itu baru selamat. Tadi kan pendapatnya Pak Timotius kan harus gitu, ditekankan gitu. Nah kalau firman Tuhan sebetulnya kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi, kita ada jaminan selamat, tapi percayanya, bertobatnya sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah. Yang tak maksud itu. Kalau setengah-setengah ya tidak selamat. Ya, betul. Ya, oke. Ya, makasih Pak Andreas. Ya, pengertiannya sebenarnya yang Pak Andreas sampaikan itu, Pak, maksudnya. Ya, jadi sudah lahir baru, akhirnya menjadi manusia baru, lalu hidup baru. Nah hidup baru ini itu mengejar perbuatan yang mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kalau kita sudah menerima kasih karunia, kita harus bersyukur. Betul. Kalau kita tidak bersyukur, kita tidak bertobat, itu namanya setengah-setengah, tidak percaya Tuhan Yesus Kristus. Ya, betul Pak. Betul itu sudah. Betul. Jadi maksudnya seperti itu, Pak Andreas. Ya. Ya, oke. Terima kasih. Ya, makasih betul. Sudah betul itu pengertiannya. Ya, makasih. Silakan yang lain, Bapak Ibu. Selamat malam Pak Tim. Ya Bu. Ya. Ya, mari Maria. Ya. Mungkin ini ya Pak ya. Seperti di Alkitab kalau nggak salah di Yakobus itu tentang iman tanpa perbuatan adalah mati itu Pak. Ya betul. Yakobus pasal 2. Ya mungkin itu Pak. Kalau memang kan setelah kita menerima keselamatan, kita harus lahir baru. Lahir baru itu ya apa ya? Itu perbuatan-perbuatan kita itu. Ya, ini saya mungkin jelasin seperti itu, Pak. Kalau saya nangkep tadi, Pak Andreas tadi bilang. Jadi di Yakobus kan dijelaskan itu apa? Kalau kita punya iman kepada Tuhan, tapi kalau perbuatan kita tetap ya nggak ada gunanya gitu loh Pak. Maksudnya itu kan seperti itu. Ya itu penjelasan saya. Oke, ya makasih. Ya jadi yang Yakobus itu iman tanpa perbuatan itu adalah di hadapan sesama. Ya, jadi kalau mengaku percaya Yesus, buktikan, tunjukkan dengan perbuatanmu.
Itu maksudnya ya. Jadi kalau orang melihat kita percaya Yesus, sudah menjadi manusia baru, istilahnya perbuatannya apa? Ayo tunjukkan, buktikan, gitu loh. Itu maksudnya di surat Yakobus. Sebab kalau mengaku percaya Yesus tapi nggak melakukan perbuatan yang dituntut seperti Efesus tadi, ya menjadi manusia baru, ya tidak ada gunanya. Seperti yang Pak Andreas tadi bilang, setengah-setengah atau malah belum percaya, dan itu belum diselamatkan bisa jadi. Ya seperti itu ya. Ya itu maksudnya yang di hadapan sesama itu Yakobus ya. Jadi iman perlu dibuktikan. Buktinya apa? Enggak usah jauh-jauh lah, saudara. Kristen percaya Yesus, manusia baru, ya setiap hari baca Alkitab enggak? Nah itu aja dulu. Ya berdoa, gitu kan? Ya saya percaya yang lapor baca Alkitab. Terus yang enggak lapor, yang enggak nulis itu. Memang ada yang ngomong ke saya, aku baca Pak tapi enggak lapor. Lalu saya bilang, yang sudah membaca lapor saja enggak apa-apa. Enggak apa-apa Pak, yang penting Tuhan tahu. Ya betul Tuhan tahu, tapi kita harus tahu juga. Gitu ya saudara-saudara ya. Jadi kalau bisa ditulis supaya iman beserta perbuatan itu tadi ya. Seperti itu. Sederhananya begitu. Ya, saya percaya, kita percaya Yesus menjadi manusia baru. Perbuatannya apa? Baca Alkitab tiap hari, berdoa, beribadah, melakukan perbuatan sesuai firman, dan sebagainya. Oke, itu. Makasih Bu Maria. Ya, silakan yang lainnya. Silakan, ada yang mau menyambung lagi, menambahkan? Pak Andreas, masih ada yang mau disampaikan? Kalau menambahkan yaitu kita selamat mendapat kasih karunia kan Tuhan Yesus setelah mati di kayu salib itu, ini Ibrani 10 ayat 10 itu gini katanya. Dan karena kehendak Allah inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Berarti kalau kita percaya sungguh-sungguh mendapatkan kasih karunia, Tuhan menjamin telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Tapi kalau kita setengah-setengah tidak percaya, ngakuni percaya, Tuhan ya tahu kalau gitu. Manusia mungkin tidak tahu, tapi kalau Tuhan tahu. Tapi kalau kita sungguh-sungguh percaya, tetap dijamin sama Tuhan. Nah itu kalau Pak Bambang tadi itu perjamuan anak domba Allah itu untuk mendapatkan jubah itu loh, Pak Bambang. Itu harus dipelihara itu jubahnya. Ya. Itu memerlukan perbuatan baik kalau itu. Ya, Pak. Ya. Oke. Kalau menambahkan gitu. Ya, makasih. Thank you Pak Andreas. Mungkin intinya Pak Andreas ini keselamatan nggak akan hilang Pak. Kalau sudah dilahir baru, artinya sudah diselamatkan. Mungkin di tengah jalan perbuatan kita ini nggak senonoh sama Tuhan, ya. Lalu ya dalam perjalanan bisa aja ya. Tetapi mungkin keselamatan nggak akan hilang karena dia dijamin dan dikuduskan selama-lamanya. Begitu ya Pak. Ya. Kalau itu gini. Kalau Tuhan Yesus itu kan kita mendapatkan kasih karunia kan Tuhan Yesus tidak menjamin kita tidak berdosa lagi. Tapi kita kalau sudah diselamatkan, percaya Tuhan Yesus, kita adalah anak-anak Tuhan, kita dikuduskan. Dikuduskan dosanya kita berbuat dosa sama orang tidak mengenal Tuhan itu lain, Pak Indrawan. Kita tetap bisa berbuat dosa. Tapi berbuat dosanya itu di mata Tuhan sudah lain. Tapi tidak disengaja loh. Makanya tidak mau berubah apa-apa itu tidak percaya sungguh-sungguh Pak Indrawan. Ya, kalau sudah percaya sungguh-sungguh, dulu saya ya ragu-ragu. Tapi setelah lama-lama pandemik ini mendengarkan ini dapat ayat itu, kita harus percaya. Kita dijamin ayatnya banyak Pak Indrawan di dalam itu.
Betul, Pak. Ya, luar biasa. Tapi ya. saya mau ralat, Pak, ya. Mungkin dosa sengaja nggak disengaja, ya semuanya mungkin bisa aja disengaja, Pak, ya. Mungkin bisa. Orang nggak mungkin dosa nggak disengaja semua, Pak, ya. Pasti ada yang disengaja. Keadaan kepepet mungkin ada aja, tapi Tuhan pasti tetap mengampuni, begitu ya. Ya, itu ada ayatnya Pak Indrawan. Tetap kita masih bisa berdosa. Cuma saya main nyari sulit ini. Oh ya, oke. Jadi gini, nanti renungan yang saya sampaikan ya, yang 3 minutes itu. Jadi ada 2 macam dosa. Yang pertama dosa warisan, ya, dosa Adam Hawa itu loh, dosa keturunan itu loh Bapak Ibu. Nah itu sudah diselesaikan oleh Kristus ketika kita percaya Yesus, ketika kita lahir baru, kita sudah diampuni. Lalu yang kedua ada yang namanya dosa perbuatan. Nah perbuatan, perkataan, pikiran ini kan selalu muncul. Makanya minggu kemarin saya khotbah di GKKA ya, itu di awal ibadah ada yang namanya doa pengakuan dosa. Ya, mungkin di tempat kita juga ada tapi enggak istilahnya kurang jelas atau bagaimana. Tapi kalau di GKKA itu jelas. Jadi liturginya itu nomor 1 sebelum masuk lebih jauh, Saudara-saudara, itu doa awalnya adalah doa pengakuan dosa. Mungkin pikiran, perkataan, perbuatan selama seminggu ini yang kita lakukan, dan mungkin kita nggak sengaja kita sudah lakukan menyakiti hati Tuhan, menyakiti sesama, kita minta ampun di hadapan Tuhan karena hari ini kita menghadap Tuhan. Nah, jadi dosa perbuatan itu kadang ya istilahnya apa ya? Tadi kalau dibilang nggak disengaja ya, saudara-saudara ya, nggak disengaja ya bisa jadi muncul di pikiran, perkataan. Makanya tadi Efesus mengatakan apa? Harus dibuang kan? Ya dusta itu tadi ya. Saudara-saudara, apalagi perkataan kotor. Nah ini perkataan kotor. Refleks biasanya kalau di tengah jalan itu kan biasanya refleks ya, ngomong kotor saudara-saudara. Nah ini kan bingung disengaja apa tidak. Waduh, kok tadi saya ngomong begitu ya. Nah itu makanya sebagai manusia baru dibuang. Namanya dibuang memang kadang muncul. Nah kalau muncul dibuang lagi. Makanya buanglah tensinya terus-menerus. Seperti itu. Ya, seperti itu. Tapi jangan sengaja berbuat dosa. Itu ya, saudara. Kalau sengaja itu berarti dipertanyakan tuh status manusia barunya. Oke, terima kasih pengertiannya sudah bagus ini ya. Nah ini kalau kita doa sendiri itu kan bisa berdoa ampunilah dosa kami toh. Betul. Pak Timotius. Ya, bisa Pak, bisa. Ah, iya. Betul. Usah biasanya malam hari mau istirahat, mungkin sepanjang hari ini sudah berdosa perkataan, pikiran, bisa minta ampun. Betul. Kadang muncul itu. Ya nggak apa-apa. Itu dosa perbuatan. Yang 1 kali ditebus oleh Kristus itu dosa warisan. Udah selesai itu di atas kayu salib. Ketika kita menjadi manusia baru. Tapi yang dosa perbuatan ya sampai hari ini. Saudara. Ya, oke, terima kasih. Bagus nih pengertiannya. Wah, senang saya. Oke, silakan yang lain. Ya, mari Bapak Ibu. Masih ada? Ya, mari. Ya, Ibu Meta. Selamat malam, Pak Bambang, Pak Tim. Ya, malam Bu. Ya, cuma mau menambahkan saja atau ya kesimpulan lah, gampangnya kesimpulan bagi saya, Pak ya. Memang yang paling berat pergumulan orang Kristen tadi sudah ditulis, memang di titik ini ya, dibahari terus-menerus. Karena sekali percaya Tuhan Yesus, bukan langsung celing, terus langsung sudah menjadi orang yang sakti. Suci ya. Ya, dari dosa. Beratnya di sini, Pak. Jadi memang ini memang bukan hanya pergumulan jemaat saja, tapi juga ternyata ini pergumulan
hamba-hamba Tuhan, pergumulan orang yang percaya kepada Tuhan, ini sangat berat di titik yang tadi Pak, di poin yang diperbaharui terus-menerus. Karena ini yang pada saat-saat tertentu ini bisa muncul seperti itu. Jadi memang betul-betul orang Kristen memang betul-betul harus menghadapi pergumulan yang paling berat itu memang di sini. Itu saja Pak dari saya. Terima kasih konfirmasinya. Oke, terima kasih. Ya, masih ada Bapak Ibu? Masih ada waktu? Ya. Kalau mau mendiskusikan mungkin kasih karunia, kelahiran baru, dan iman itu urut-urutannya itu mungkin bisa didiskusikan. Jadi jangan sampai poinnya itu kebolak-balik gitu. Ya. Kadang-kadang orang beriman baru mendapat kasih karunia. Kadang-kadang orang lahir baru mendapat kasih karunia. Nah, jadi ini mungkin mesti punya urutan yang baik supaya memang bisa tetap konsisten memahami bagaimana ya poin-poin keselamatan, ya poin-poin keselamatan yang dikerjakan Allah, ya, dan juga kita juga ada di mana kita bisa ada andil, di mana kita tidak bisa ada andil, dan itu memang tadi disampaikan itu mutlak karya Allah sendiri begitu ya. Mungkin itu yang perlu kita juga pikirkan. Ya. Silakan kalau masih ada. Sudah tidak ada? Jelas? Ya, mari Bapak Ibu. Ya, oke, saya tambah sedikit Pak sehubungan dengan itu tadi ya, Ordo Salutis ya, kalau di STT itu namanya, urut-urutan keselamatan. Kalau mau jujur seperti ini. Jadi yang pertama, ini nyambung pertanyaannya Pak Haryono yang minggu kemarin itu. Kapan kita dibenarkan, kapan kita dikuduskan, itu ya. Nah, jadi langkah awal yang pertama itu kelahiran baru. Nah, untuk bisa dilahirkan baru itu adalah kasih karunia. Nah, setelah lahir baru dimampukan untuk percaya. Ya kan? Nah, jadi urutan yang kedua. Jadi yang pertama lahir baru, lalu percaya. Yang lahir baru itu murni karya Allah, lalu yang percaya atau beriman itu Tuhan memberikan anugerah iman, Tuhan memberikan iman sehingga orang berdosa itu bisa beriman. Isi imannya apa? Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian berikutnya hidup dalam perubahan atau pertobatan. Iya kan? Jadi yang katanya bertobat ya, hidup baru. Nah, itu setelah percaya Yesus, menyadari dia orang berdosa, lalu hidup istilahnya sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan. Nah, itu yang disebut dengan pertobatan di situ. Nah, kalau soal dikuduskan, dibenarkan, itu kan status. Berarti masuk di mana itu sebenarnya? Ya, masuk waktu orang berdosa dilahirkan baru, saat itu juga secara status dia dikuduskan dan dibenarkan. Nah, nanti kapan waktu bahas itu nanti akan saya singgung ya. Itu ada di bukunya Pak Kris Marantika dengan judul itu keselamatan dan kehidupan rohani, Pak. Itu digambarkan seperti perhiasan itu loh dengan 12 sisi. Ya. Jadi ada lahir baru, percaya, beriman, ya pembenaran, sampai terakhir nanti dimuliakan bersama dengan Kristus. Nah, itu ada di bukunya Pak Kris Marantika, Keselamatan dan Kehidupan Rohani judulnya. Seperti itu ya. Nah, tapi tidak bisa dipisahkan satu persatu, itu saling terkait itu di dalam kehidupan kita. Dan kalau mau jujur itu
karya dari Allah Tritunggal. Kalau mundur ke belakang sebelum lahir baru, ternyata oleh Allah, Efesus pasal 1 ayat 4 itu sudah dipilih sebelum dunia dijadikan, dipanggil. Nah, lalu ketika hidup, nah ini konfirmasinya, ternyata orang itu lahir baru. Nah itu ya, oh, indah itu kalau bicara yang seperti itu ya. Nah itu dikatakan ordo salutis namanya, tapi bukan mutlak urut-urutannya ya seperti itu. Ternyata enggak, itu saling terkait ya, saling terkait satu dengan yang lain. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ya, oke, tuh nanti ke depan kalau pas bahas singgung selamatan nanti saya akan sampaikan yang itu. Ya, itu tambahannya, Pak. Oke. Baik, masih ada Bapak Ibu? Silakan. Sudah tidak ada? Cukup jelas atau bingung? Ya, kalau sudah tidak ada kita tutup untuk pendalaman Alkitab kita malam hari ini. Ya, oke. Terima kasih Pak Tim untuk penjelasan, penyampaian materi. Ya, kita akan sambung minggu depan ya, dengan surat Kolose. Ya, nanti Efesus akan disambung oleh Pak Tim minggu depan. Dari Filipi yang sudah selesai, saya akan menyampaikan dari surat Kolose. Baik, terima kasih untuk perhatiannya, kerjasamanya, ya, untuk kehadirannya malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, supaya apa yang kita terima sedikit demi sedikit itulah yang akan menolong kita untuk memberikan pengertian-pengertian yang tepat, sehingga untuk menghidupi kehidupan baru itu pun kita mendapatkan terang dan tuntunan dari kebenaran Tuhan. Baik, kita akan menutup PA kita malam hari ini. Saya minta tolong Pak Andreas bisa tutup dalam doa, Pak Andreas. Ya. Baik, Pak. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, kami berdoa dan bersyukur dan menyerahkan setelah PA malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya Tuhan sendiri melalui firman Tuhan untuk menyampaikan yang benar dan kasih dan berkeadilan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semua yang hadir pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, dan kami menyerahkan Pak Timotius dan Pak Bambang hamba Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya firman Tuhan diberitakan yang adil dan benar. Puji Tuhan, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.